Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah demi sebuah agama, demi membela agama, kita dibenarkan untuk melakukan tindakan kekerasan? Apakah tindakan kekerasan dapat mencerminkan bahwa kita sedang atau kita sebagai orang beragama? Ya, dalam video yang akan kita reaction ini ada salah satu atau sekitar 2 video yang mencakup tentang tindakan kekerasan hanya demi atas nama sebuah agama. Nah, tentu ini terkait masih tentang seputaran kasus antara Ponpes dan juga tentang Trans 7. Nah, tentu supaya kita tidak salah paham dengan video ini, mari kita nanti menonton video ini sampai selesai. Ya, tujuannya supaya kita dapat memahami videonya, karena saya juga sebagai orang yang hanya mereaction video-video atau tanggapan-tanggapan orang terkait kasus yang terjadi ini. Oke, langsung aja kita ke video-videonya. Ya, kalian sudah melihat sendiri ya, apa yang disampaikan tadi satu kata untuk Trans 7 tapi diberikan juga fakta. Oke, kita next. Rame banget tagar boykot Trans 7, hujatan, kecaman, dan demo. Sedangkan saat banyaknya kasus-kasus yang terjadi seperti pelecehan, pencabulan santri-santrinya di Ponpes, mereka diam dan mereka senyap. Bahkan kadernya sendiri pun terjerat kasus korupsi dana haji, tetapi mereka diam, mereka tutup mata, bahkan mereka tidak heboh. Giliran tradisi atau kebiasaan mereka dikritik sampai segini hebohnya. Bilang kalau itu melecehkan kiai lah. Lalu bagaimana dengan santri-santri yang banyak dilecehkan oleh oknum-oknum di Ponpes? Kenapa diam? Kenapa tidak heboh? Kenapa tidak diboikot? Kenapa tidak didemo? Di sini gue hanya menyampaikan apa adanya fakta yang terjadi. Padahal ada hal-hal yang harusnya bisa dievaluasi, dibenahi daripada anti kritik. Ya, kalau kakak muslimah ini dia menyampaikan ya harusnya secara logika dong kita berpikir bahwa kalau ada kasus di tempat lain, kenapa hanya dengan kasus ini kita demo tapi di yang lain enggak gitu loh. Jangan juga hanya berat sebelah, atau jangan sampai aturan itu tajam pada eksternal tapi internal ya diam aja. Buat kalian yang merasa tersinggung, merasa sakit hati dengan apa yang Trans 7 sampaikan melalui program mereka itu, berarti ada kesalahan yang kalian lakukan. Kalian tidak mau mengakui hal itu. Nah, makanya itulah yang membuat kalian tuh sombong. Ketika misalnya kesalahan atau hal-hal aneh yang kalian lakukan itu diungkap, harusnya kalian introspeksi diri dong. Introspeksi diri, apa yang salah dari kalian, para santri-santri yang mulia. Jangan salahkan Trans 7. Ya, sama juga ini dengan kakak ini. Kalau kakak ini tadi dengan apa ya, dengan semangatnya dia menyampaikan kritikan dari dia sendiri, ya dia tetap menyatakan bahwa ya Trans 7 menyampaikan fakta. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. Kita next. Saya Muhammad Haruna Rashid, asal dari Banyuwangi. Kalau boleh santet halal, saya santet. Betul. Ancamannya nggak ada yang berkualitas gitu apa? Kalau santet halal udah disantet. Jangankan santet halal, kalau santet ada, santet pesulap merah lah. Kalau itu haram, gue yang nanggung dosanya. Coba sok, kalau berhasil membuktikan santet ke gue beliin rumah cash bebas tunjuk dimanapun plus uang 25 juta per bulan seumur hidup. Sok, jangan banyak bacot. Udah, kalau emang nggak berani aja. Nggak bisa apa-apa gitu. Udah selesai. Jangan sok-sokan bawa-bawa santet halal. Ayolah, debat terbuka sini. Kalau ngerasa pengetahuan santetnya lebih dari pesulap merah, welcome debat terbuka. Pembuktian langsung aja. Ya, ini ya, pesulap merah pun sampai ya mungkin dia greget gitu loh ketika mendengar kata-kata santet itu sendiri. Ya, pertanyaan saya seperti di awal tadi, apakah dengan kita membela agama, apakah kita dapat dibenarkan melakukan tindakan atau ancaman kepada orang lain? Seperti yang ini tadi, mengirimkan santet kepada orang lain. Bagi saya itu tidak dibenarkan. Bagi saya pribadi ya, tentu pendapat kita berbeda-beda. Apakah ketika kita melakukan ancaman seperti itu mencerminkan bahwa kita adalah orang beragama, orang taat agama? Bagi saya sebagai orang Kristen tentu tidak ya. Saya nggak tahu lagi pandangan dalam agama tertentu atau secara khusus dalam agama Islam. Saya kurang tahu karena abang yang menyampaikan itu dia beragama Islam. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan komen. Kita next. Serem banget deh zaman sekarang. Masa ungkapin kritik bisa-bisa dianggap halal darahnya buat dibunuh?
Ini bukan clickbait atau hiperbola ya. Kalimat itu beneran diucapin seorang orator Banser NU saat demo di depan kantor Trans 7 Jakarta Selatan. Awalnya sih aksi itu berjalan damai. Masa ngebawa spanduk bertuliskan hormat pada kiai, jaga marwah pesantren, dan Trans 7 hina ulama, boykot sekarang. Trans 7 telah menghina kiai dan ulama Nahdlatul Ulama, teriak salah satu orator dalam orasi lain. Ada 3 tuntutan utama. Trans 7 harus minta maaf secara terbuka, hapus tayangan itu dari semua kanal, dan beri sanksi hukum untuk pihak yang bertanggung jawab. Trans 7 pun udah minta maaf dan bilang gak ada niat menyinggung pesantren. Tapi bagi sebagian massa itu belum cukup. Kami ingin tindakan nyata, bukan cuma minta maaf di atas kertas, kata salah satu peserta aksi. Nah, tiba-tiba suasana berubah panas begitu sang orator mulai berteriak dengan nada ancaman. Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian, seperti ada Banser menggorok PKI, ucap salah satu orator. Halal darah kalian apabila kalian mengolok-olok ulama Nahdlatul Ulama, lanjutnya. Ucapan itu langsung bikin publik geger dan dikecam sebagai ancaman ekstrim. Banyak yang bilang protes boleh, tapi kekerasan gak bisa dibenarkan. Kolom komentar di medsos pun penuh kritik pedas. Sumpah saya malu banget jadi orang NU, tulis salah satu netizen. Radikal yang sesungguhnya, saut netizen lainnya. Katanya punya adab, kok doyan ngancem? Bedanya apa ente sama preman ya? Tambah yang lain. Nah, biar gak salah paham, kita mundur dikit ke latar belakangnya. Aksi itu muncul gara-gara tayangan eksposan sensor di Trans 7 yang dianggap melecehkan pesantren dan para kiai. Tayangan tersebut menampilkan sisi gelap kehidupan pesantren, dan potongan videonya langsung viral di media sosial. Nah, kabarnya amarah ini nggak berhenti di Jakarta. Di hari yang sama, Banser Jember juga mendatangi rumah YouTuber Stefanus Renaldo. Dia sebelumnya bikin konten yang dianggap membela Trans 7, padahal konteksnya beda. Stefanus sebenarnya cuma bilang, jangan sampai publik teralihkan dari isu dana reses DPR, yakni momen ketika anggota dewan turun ke daerah tapi sering disorot karena nggak transparan, malah mau dinaikin dananya. Tapi karena potongan videonya viral tanpa konteks, publik sempat salah paham. Untungnya pertemuan Banser Jember dengan Stefanus berlangsung damai. Kami cuma ingin tabayun, kata Wakil Komandan Banser Jember Muhammad Irwan. Stefanus pun menjelaskan maksudnya dan minta maaf kalau ucapannya menyinggung warga NU. Meski akhirnya mereda, kejadian ini bikin banyak orang mikir, sampai di mana batas antara amar ma'ruf dan ujaran kebencian? Marah karena agama dilecehkan itu manusiawi, tapi membalas dengan ancaman kekerasan justru menjauhkan dari nilai Islam itu sendiri. Kami di Gerakan PIS paham kekecewaan sebagian warga NU terhadap tayangan Trans 7. Pesantren bukan cuma tempat belajar, tapi rumah nilai, moral, dan budaya. Jadi, wajar kalau banyak yang tersinggung. Tapi kalimat seperti kami gorok leher kalian jelas nggak mencerminkan Islam yang beradab. Membela ulama nggak harus dengan amarah. Justru lewat dialog dan jalur hukum, marwah Islam bisa dijaga dengan cara yang bermartabat. Banser dan GP Ansor dikenal sebagai simbol moderasi. Semoga semangat itu nggak pudar karena emosi sesaat. Rasulullah pernah dihina, tapi beliau nggak pernah membalas dengan kekerasan. Jadi, marah boleh, asal jangan sampai kehilangan akhlak. Karena di situ justru ajaran Islam sedang kita lukai. Bela kiai? Iya, tapi tetap dengan wajah Islam yang menyejukkan. Yuk, beragama dengan akal sehat dan hati yang tenang. Dari Gerakan PIS ID, adminnya sudah menyampaikan kepada kita memberi narasi. Sama pertanyaan saya, ya apakah tindakan itu atau ancaman seperti itu, apakah menghalalkan darahnya orang yang mungkin kita anggap sebagai musuh? Apakah itu dapat dibenarkan untuk kita lakukan sebagai orang beragama, orang yang taat beragama, yang kita katakan kita menyembah Tuhan, kita menyembah Allah gitu. Tapi bagi saya sebagai orang Kristen, sekali lagi dari sudut pandang saya, harusnya enggak lah. Kalau memang kita menuntut mereka secara hukum, ya jangan juga menghalalkan orang, itu ekstrim dan itu ancaman juga. Bagaimana kalau dibalik gitu loh. Nah itu kan, oke, kita next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Menteri Agama yang terhormat, perkenalkan nama saya Aziza atau biasa dipanggil Zizi. Saya santri putri lulusan pesantren yang menempuh pendidikan di pondok sejak tahun 2010 hingga 2017. 7 tahun lamanya hidup di lingkungan pesantren salaf yang penuh dengan nilai-nilai agama, adab, dan kedisiplinan. Saya ingin menyampaikan suara dari hati saya bukan untuk menyerang, tapi untuk menyentuh nurani kita bersama. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, ketika Bapak menyampaikan bahwa kasus kekerasan seksual di pesantren sering dibesar-besarkan oleh media, izinkan saya dengan penuh hormat mengatakan pernyataan itu menyakitkan bagi banyak korban yang selama ini memilih diam.
Saya bersyukur selama 7 tahun saya di pesantren, saya tidak pernah mengalami pelecehan. Lingkungan tempat saya belajar penuh kasih, aman, dan mendidik. Tapi apakah pengalaman saya bisa dijadikan ukuran untuk seluruh pesantren di Indonesia? Tentu tidak, Bapak. Kita tahu di Indonesia memiliki ratusan bahkan belasan ribu pesantren dengan jutaan santri. Dan tidak semua pondok memiliki sistem pengawasan, perlindungan, dan pelaporan yang kuat. Tidak semua kasus bisa terekspos ke publik ataupun media, karena banyak korban yang takut berbicara. Takut dianggap menodai nama pesantren, takut dimarahi ustadz atau ustazah, kiai, bahkan keluarganya sendiri. Takut dicap durhaka kepada guru. Mereka menyimpan trauma dalam diam. Dan ketika akhirnya ada yang berani bersuara, justru dikatakan membesar-besarkan masalah. Padahal pelecehan seksual di lingkungan pendidikan agama bukan sekedar isu. Pelecehan seksual di lingkungan pesantren saja sudah menjadi masalah besar. Ia adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai suci yang seharusnya dijaga oleh pesantren. Satu kasus pun sudah cukup untuk menjadi luka besar bagi dunia pendidikan Islam. Kita tidak boleh menutup mata hanya karena tidak semua pesantren begitu. Kita harus berani mengakui dan memperbaiki, bukan menyangkal dan mengecilkan. Saya percaya pesantren adalah tempat lahirnya generasi berakhlak, tempat menanamkan nilai-nilai tauhid dan kemanusiaan. Dan justru karena cinta saya kepada pesantren, saya ingin kebenaran dan perlindungan santri menjadi prioritas utama negara ini. Bapak Menteri yang terhormat, suara ini bukan amarah. Ini suara kepedulian dari seseorang alumni pesantren yang ingin agar dunia pesantren tetap bersih, aman, dan mulia. Mari kita jaga pesantren dengan keberanian untuk melihat luka, bukan menutupinya. Karena agama mengajarkan kita untuk menegakkan keadilan, bukan menyembunyikan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kakak muslimah ini tadi menyampaikan bahwa dia juga pernah dididik ya sebagai santri juga 7 tahun. Dan dia katakan ya mungkin di tempat dia nggak ada. Tapi dia bilang ya jangan kita menutup mata juga bahwa memang itu ada di tempat lain. Dan bagi dia sedih. Nah itu isi hatinya. Gimana menurut teman-teman? Mungkin ada teman-teman yang menonton video ini yang alumni-alumni santri mungkin dari tempat yang berbeda. Gimana menurut pendapat kalian? Sesusah itu kan terima fakta, sesusah itu kan terima kritik. Ini yang dibilang beradab, dikasih fakta kok ngamuk. Apa masih kurang jelas? Nih gue kasih lihat. Nah nih lagi, ngasih jeruk kayak ngasih makan hewan. Nah nih lagi nih, kiai di Bekasi yang mencabuli anak angkatnya sendiri. Masih kurang jelas faktanya. Udah jelas-jelas kayak gitu faktanya, masih aja kalian bela, anti kritik banget sih. Sampai di demo sebesar itu. Mendingan di demo Trans 7-nya, ini yang di demo Transmart. Dan sekalian aja kata gua mah Transjakarta kalian demo. Kalau kalian mau demo tuh ya yang korupsi kuota haji itu di demo. Gak usah ngomongin soal kafir atau enggak deh. Gua Islam dari kecil ya. Islam aja melarang umatnya untuk menunduk kepada manusia. Jadi tolonglah melek gitu loh. Buka mata kalian gitu loh lebar-lebar. Jadi menurut kalian kayak gimana guys? Tulis komentar kalian di bawah. Trans 7 itu harus diboykot. Trans 7 itu harus ditutup. Itu perkataan santri-santri yang mabuk agama dan yang menormalisasikan perbudakan di pesantren. Menurut gua ya, apa yang dibilang di acara di Trans 7 itu fakta loh. Enggak, maksud gua kayak gini. Kalian kalau masalah kayak gini, cepet turun dan demo. Lah santri-santri yang ketimpah di pesantren itu, mana kalian nggak ada demo, kalian nggak minta keadilan kan? Jangan berlindung di kata adab deh. Dan jangan berlindung di kata agama ya. Nabi aja nggak menyarankan untuk sahabatnya menunduk kepadanya. Dikasih fakta malah nggak terima. Jadi menurut kalian kayak gimana guys? Tulis komentar kalian di bawah. Ya ini koko-koko ini dia memberikan ada 2 ya bagi dia yaitu fakta. Harusnya terima dong fakta. Gimana menurut pendapat kalian? Kalau saya sih dia memang terlalu vulgar. Makanya ada banyak komentar tentang dia ini yang katanya hati-hati bang ya. Tapi ya kembalilah pribadi itu. Haknya dia menyatakan kalau saya mungkin tidak sevulgar dia. Oke, kita next. Logika mistika di dunia pesantren, ada satu fenomena yang makin lama makin terasa di sebagian pondok pesantren. Logika mistika mulai menggantikan logika nalar. Tempat yang seharusnya melahirkan insan berilmu, justru sering mencetak manusia yang terlalu tunduk pada simbol kesucian. Tanpa sempat bertanya, apakah yang mereka taati masih benar, atau hanya kebiasaan yang dilapisi oleh sebuah dogma. Kasus pondok pesantren Al-Khazini di Sidoarjo bisa jadi contoh. Bangunan tanpa izin ambruk menewaskan puluhan santri. Tapi yang paling menyedihkan ya bukan cuma bangunan yang runtuh, melainkan kesadaran banyak orang yang ikut ambruk juga. Alih-alih menuntut tanggung jawab, banyak santri membela dengan kalimat sakti. Itu udah takdir Allah, seolah setiap kesalahan bisa disucikan dengan kalimat itu.
Padahal Islam mengajarkan tanggung jawab sebelum takdir, sebab sebelum akibat. Dan ya, ini bukan satu kasus. Di banyak pesantren misal, kita ambil contoh oknum, santri dipekerjakan di rumah kiai, menyapu, mencuci, mengasuh anak, jadi sopir, sampai kuli bangunan. Semua ya demi barokah. Tapi giliran mereka pulang ke rumah, disuruh bersih-bersih dan bantu orang tua, banyak yang males-malesan. Artinya apa? Artinya bukan soal ikhlasnya yang tumbuh, tapi soal simbol kepatuhan yang mereka jaga. Asal di pesantren tampak taat, urusan rumah bisa diabaikan. Lalu ketika sebuah kritik datang, muncul barisan buzzer pesantren dengan kalimat template. Kamu belum pernah mondok, gak usah banyak omong. Kami ikhlas demi barokah, patuh pada kiai, itu wajib. Tapi lucunya, sebagian dari mereka berkomentar dengan kata-kata kotor, penuh sumpah serapah, bahkan makian binatang. Ironi yang menyedihkan di sini. Lagi-lagi santri yang katanya pembawa akhlak, malah kehilangan adab di kolom komentar. Dan jelas semua itu terjadi karena rasa takut bukan takut pada Allah, tapi takut pada kiai. Mereka lebih takut dianggap durhaka oleh manusia ketimbang dianggap lalai oleh Tuhannya. Lebih parah lagi ya, logika mistika ini juga sering menjadi selimut bagi kejahatan moral. Gak usah munafik, kita sudah terlalu banyak kasus pelecehan seksual di lingkungan pesantren yang berlindung di balik dalih keridoan dan kesucian. Santriwati yang berpikir sederhana, dididik untuk tunduk dan hormat tanpa syarat, akhirnya menjadi korban cuci pikiran. Mereka percaya bahwa menyentuh, melayani, atau diam terhadap perilaku menyimpang adalah bentuk pengabdian pada gurunya. Padahal ya jelas, lagi-lagi oknum itu memanfaatkan sebuah situasi, dan jelas itu penyimpangan yang dibungkus dengan kata tasbih. Dan ketika ada korban bersuara, lagi-lagi logika mistika bekerja di sini. Jangan ganggu nama baik pesantren, itu fitnah. Kiai nggak mungkin begitu. Ya, ini dia oknum yang harus diberantas teman-teman. Padahal di mata hukum, di mata Tuhan, tidak ada jubah suci yang kebal dari dosa. Logika mistika jelas membuat sebagian pesantren kehilangan akal sehatnya. Mirisnya karena pelakuan segelintir oknum, lagi-lagi pesantren di seluruh Indonesia menjadi buruk. Segala bentuk kekuasaan dibungkus dengan simbol agama. Kesalahan dianggap ujian, ketimpangan dianggap ibadah, dan kepatuhan dianggap jalan menuju surga. Padahal seringkali kita lihat teman-teman, oknum yang memanfaatkan dengan nama kiai atau habib. Ya, padahal Nabi tidak pernah minta dicium tangannya, apalagi anaknya. Beliau tidak pernah menyuruh umatnya mencuci pakaian demi ridho. Beliau mengajarkan bahwa kemuliaan ada pada keadilan, bukan pada kepatuhan buta. Jelas di sini pesantren seharusnya jadi rumah ilmu, bukan rumah feodalisme spiritual, tempat di mana santri diajarkan berpikir, bukan sekedar menunduk. Karena iman yang buta tanpa nalar bukanlah keimanan, itu perbudakan yang diselimuti dengan kata keridoan atau tunduk pada yang berkuasa. Saya juga baru mendengar istilah ini dari logika mistika ke logika nalar. Bagaimana menurut pendapat kalian? Ya menurut saya sih dengan apa yang disampaikan tadi abang ini, ya sudah mulai lama-lama sudah mulai berubah arah gitu. Oke, kita next pada video berikutnya. Enak bilang kekerasan seksual di pesantren bisa-bisakan media. Itu yang disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar beberapa waktu lalu. Menurutnya, kasus ini terlalu dibesar-besarkan oleh media, padahal jumlah kasus kekerasan seksual tidak sebanyak itu. Dia khawatir citra pesantren dikonotasikan dengan negatif. Padahal menurut catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, tahun lalu saja sekitar 42% dari keseluruhan kasus kekerasan di lembaga pendidikan adalah kekerasan seksual. Ironisnya, sekitar sepertiga kasus kekerasan seksual terjadi di lembaga pendidikan berbasis agama, yang mana 20%-nya terjadi di pesantren. Itu baru jumlah yang tercatat. Nah, laporan yang sama juga menunjukkan bahwa mayoritas korban kasus kekerasan seksual di pesantren adalah santri di bawah umur. Jadi, apakah pemberitaan soal kasus ini bisa disebut berlebihan? Dengan pernyataan seperti itu agak menyepelekan, meskipun jumlahnya memang tidak besar, tapi ini tidak boleh disepelekan. Yang rentan sebenarnya rendah, hanya 1,06%. Tapi kalau dalam isu kekerasan seksual, satu orang aja itu kan sudah besar ya. Jadi kalau dikonversikan itu 1,06 itu 43.497 santri yang berpotensi rentan. Menurut pengamat, Kemenak sudah punya peraturan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan. Tapi aturan ini masih minim sosialisasi. Sahabat DW, menurut kamu langkah apa yang perlu dilakukan untuk memastikan pesantren tetap jadi ruang aman bagi para santri? Sekali lagi inilah memang menteri kita mengatakan seolah-olah dibesar-besarin media. Ya harusnya seperti yang dibilang kakak muslimah sebelumnya, ya jangan kita tutupi Pak. Kalau ada fakta ya itu fakta. Kalau boleh ditelusuri dan diperbaiki, bukan berarti memalukan gitu. Oke, kita next. Aku tanya sama kalian yang nyakil-nyakil Transmart nih. Apa hak kalian dan apa kondisi yang membuat kalian merasa layak untuk melakukan itu?
Apakah kalian adalah konsumen yang dirugikan, beli produk di situ terus keracunan gitu? Atau kalian adalah pegawai yang merasa dizolimi dalam tanda kutip? Atau kalian adalah supplier yang barangnya nggak kunjung dibayar? Atau apa? Mungkin kalian akan jawab, oh ini kan melukai marwah kami dan pesantren dan seterusnya. Bullshit lah. Kenapa aku bilang bullshit? Karena yang kalian segel itu bisnis. Bisnis itu hidup dalam sebuah ekosistem yang kompleks dan lebih besar. Paling gampang di situ ada supply chain. Ada orang-orang yang mengharapkan pembayaran di hari itu atas produk yang udah mereka kirimkan sebelumnya. Ada orang-orang yang besok itu pengen invoice-nya dibayar. Ya, habis ngirimin produk kemarin, terus kalau ternyata itu fresh product kemudian busuk dan invoice-nya ditelat dan seterusnya, gimana? Ada pegawai di situ, ada driver ojek online yang dia mengirimkan barang ke konsumen, delivery order dari Transmart ke konsumen, terus kalian segel dan seterusnya. Ada banyak kalau kalian mau pikir efek negatifnya. Oke lah, anggap saja menjadi satu grup, ya, berada dalam satu grup dengan anak usaha yang melakukan dosa itu adalah sebuah dosa juga, anggaplah begitu. Ada satu poin minus, tapi tadi poin plusnya ada sangat banyak. Terus kalian menuntut mereka untuk ikut berkorban demi keinginan kalian gitu. Absurd banget mikirnya. Itu pertama. Kedua, perlu dipahami ada yang namanya corporate governance. Jangan lagi mikir mentang-mentang namanya itu sama-sama trans, mentang-mentang ada di dalam satu grup itu terus kemudian orang yang bertanggung jawab penuh itu sama. Ada satu CEO yang sama, enggak. Setiap perusahaan itu CEO-nya beda-beda. Bahkan dalam satu perusahaan itu setiap timnya bisa beda, lini produksinya bisa beda, tim redaksinya pun bisa beda. Dan kemarin KPI itu kan udah melakukan tindakan, udah ngambil tindakan atas konten yang ditayangkan oleh Trans7 dalam satu acara itu, ya. Kemudian ada satu pimpinan redaksinya juga kalau nggak salah kan udah sowan ke pesantren. Apa yang kalian minta sekarang? Sampai nyegel-nyegel ini nih, bisnis yang nggak ada hubungannya. Apa coba? Ayo debat, jawab pakai video di stage, silahkan, biar seru gitu. Nggak main segel-segelan. Kalau kita debat kan sama-sama makin pintar. Tapi barangkali kita memang terbiasa hidup dalam boycott culture. Kita nggak terbiasa untuk produce something, make something, and build something. Untuk mencapai tujuan kita, untuk mendapat apa yang kita inginkan. Untuk mendapatkan itu kita terbiasa melakukan boycott. Kita terbiasa untuk melemahkan atau bahkan meruntuhkan keunggulan orang lain. Karena kita tidak mampu membuat keunggulan dan tidak mampu bersaing. Gimana menurut pendapat kalian? Apakah orang yang seperti dikatakan sebelumnya memiliki nalar yang baik dapat mempertimbangkan apa yang harus, siapa tujuannya dan apa yang harus dilakukan? Ini Transmart, ya saya nggak tahu apakah ada hubungannya dengan Trans7, tapi dari segi nama aja dan kemudian medianya sudah beda dan kemudian kegunaannya juga udah beda. Ini kan sebagai swalayan, tempat untuk berbelanja. Gimana menurut pendapat kalian teman-teman? Silahkan komen di bawah. Oke, menurut saya tentang kasus ini adalah bagi saya kedua belah pihak harusnya saling mengoreksi diri masing-masing. Mungkin dari Trans7 juga perlu mengoreksi dan juga mereka sudah minta maaf ya, bagi saya sudah mereka lakukan. Sedang dari pihak juga Ponpes ya sebaiknya koreksi diri dong. Maksudnya mungkin di tempat A tidak ada, ya di tempat B mungkin dikoreksi apa yang disampaikan. Kalau memang itu melanggar hal-hal yang sebenarnya ininya manusia ya, naluri manusia, mungkin tindakan ABC yang dituduhkan itu ya kalau boleh diperbaiki. Tapi kalau masih dianggap sebagai suatu cara menghormati Kiai dan lain-lain, itu kembali lagi ya, tapi ya harus juga terima kritikan, siap menerima konsekuensi. Artinya kalau kita melakukan sesuatu ya siap juga menerima konsekuensi. Konsekuensi ya mungkin kita nggak disukai orang, mungkin kita masih dikata-katain orang, ya udah mungkin mana lagi gitu. Ya tidak semua apa yang kita lakukan harus disetujui dan disukai oleh orang. Itu bagi saya. Jadi bagi saya sama-sama mengoreksi diri. Bapak Ibu, demikian aja video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan berikan like kalian. Komen di bawah apa komentar kalian tentang video ini. Dan sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.